Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan di langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, semoga tetap diberikan lindungan rahmat, maunah, kelancaran rezeki, keselamatan ila akhiril umur au fid dunya au fil akhirah. Ada seorang yang bernama Syekh Kawanuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail. Dia pernah berkata, kami pernah dibacakan syair oleh Syekh Kawanuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail, syair kemunyaan Syekh Khalil bin Ahmad Syarazi. Jadi syair yang ingin saya bacakan ini adalah kepunyaan Syekh Khalil bin Ahmad Syarazi. Tentang apa syair ini? Adalah tentang ilmu pengetahuan dan penyebaran tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Karena Tuhan berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilmu darajat. Dan banyak nas-nas yang lain, nas-nas langit, baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang menyebabkan tentang persoalan ilmu pengetahuan itu. Bagaimana bunyi syairnya? Dzakirin nasa bil ulumi litahya la takun min ulin nuha bi ba'idi. Apa artinya? Dzakirin nas bil ulumi litahya. Setelah engkau memperoleh ilmu, sebarkanlah kepada orang banyak. La takun min ulin nuha bi ba'idi, agar engkau dapat hidup abadi, dan janganlah engkau menjauhi dari para alim ulama. In katamtal uluma unishi tahata la turaghir jahilin wa bilidin. Jika seseorang itu telah mendapatkan ilmu pengetahuan, maka dia dianjurkan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan tersebut kepada orang banyak. Karena kenapa? Pengetahuan yang disebarkan kepada orang banyak ini mampu menjadikan orang yang menyebarkan ilmu tersebut hidupnya abadi. Lebih-lebih saat ini adalah zaman medsos, di mana YouTube, TikTok, Facebook, Instagram dan lain sebagainya sudah disediakan untuk orang yang melakukan apa saja, baik untuk pekerjaan-pekerjaan maslahat maupun pekerjaan-pekerjaan mafsadat. Sehingga ini adalah sebuah kesempatan besar bagi para ulama-ulama yang mumpuni dalam ilmu pengetahuan di bidangnya masing-masing untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada orang banyak, agar nantinya ketika dia mati tetaplah dia dikenal sebagai orang yang memiliki ilmu. Karena kalau kita buka lagi dalam hadis Nabi itu kan yang in qata amalu illa min thalasin, semua amal manusia itu terputus hanya 3 kan, di antaranya adalah au ilmun yuntafa'u bihi, adalah ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan disebarkan kepada umat manusia. Kita ini kan tidak sezaman dengan Aristoteles, misalkan tidak sezaman dengan Al-Ghazali. Kita hanya dengar-dengar saja bahwa dulu itu ada namanya Ibnu Sina, seseorang yang sangat jenius, yang menulis buku Al-Qunun fit Tibbih, ya, kalau tidak salah itu. Ibnu Nafis. Kita kan hanya dengar-dengar dari catatan-catatan yang pernah dia catat, lalu catatannya itu dikutip oleh para pencatat, oleh para penulis-penulis setelahnya, sehingga nama Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Ghazali, Ibnu Nafis, dan para ulama-ulama yang konsisten atau produktif dalam menulis sampai pada telinga kita. Kita juga tidak zaman. Jarak mereka dengan kita itu ada yang ratusan, bahkan ada yang ribuan tahun.
Tapi yang menjadi mereka itu terkenal adalah tulisan-tulisan yang mereka tulis sehingga mampu nama mereka itu abadi sampai sangat ini. In katamtal uluma unsita hatta la tura ghaira jahilin wa balidin. Janganlah engkau menyembunyikan ilmu jika engkau sembunyikan atau tidak menyebarkan ilmu, maka engkau akan dilupakan sehingga tidak tampak kecuali sebagaimana orang yang bodoh dan tumpul. Banyak kadang-kadang orang alim itu orang pintar tapi dia tidak menyebarkan ilmunya. Sedangkan semuanya sekarang ini sudah disediakan. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwasanya di zaman medsos ini adalah zaman kebebasan, di mana kadang-kadang orang-orang itu tidak bisa membedakan antara mana yang bodoh dan mana yang tidak bodoh. Tidak bisa membedakan kadang-kadang antara orang yang betul-betul alim dan yang hanya mengandalkan vokalnya ketika berbicara di YouTube maupun di medsos. Sehingga orang-orang yang betul alim ini harus tampil, jangan sampai media ini difungsikan oleh orang-orang yang tidak mengerti dalam persoalan-persoalan pengetahuan. Baik persoalan tersebut adalah persoalan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu am atau ilmu-ilmu umum yang bersifat di luar fikih, misalkan yang bersifat di luar usuluddin. Orang-orang seperti ini harus muncul ke permukaan daripada medsos ini diisi oleh orang-orang yang tolol yang tidak berkompeten dalam bidangnya, hanya menang vokal, hanya menang cuap-cuap, hanya menang karena dia berani tampil di medsos, sehingga seakan-akan mereka lah yang diambil fatwa-fatwanya dan ucapan-ucapannya karena mereka viral. Lihat pada kasus-kasus sebelumnya bagaimana si A, si B, dan banyak sekarang ini YouTuber ini yang terbelakangnya bukan belajar agama Islam, tidak bertahun-tahun belajar agama Islam, tidak belasan tahun belajar agama Islam, lalu kemudian karena dia sudah bosan dan konten-konten sebelumnya sudah turun peminat penontonnya, maka dia pindah haluan menjadi reaction atau berkomentar terhadap persoalan-persoalan agama. Ini adalah suatu petaka yang sangat luar biasa yang harus kita peringatkan agar ini tidak terjadi. Karena idza wudiyal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Kalau sesuatu itu diserahkan kepada ahlinya, bukan agama berbicara agama, bukan ahli fikih berbicara tentang fikih, bukan orang yang mengerti tentang seluk-beluk agama, dasar-dasar agama, lalu dia komentar banyak tentang agama, ini fantadrisa, maka tunggulah kehancurannya. Sekarang kan bukan adu pengetahuan, banyak kadang-kadang yang pengetahuannya luar biasa itu, tapi subscribe dan penontonnya sangat sedikit. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang channel-channel sebelumnya adalah channel silat, setelah jutaan subscribe-nya, penontonnya jutaan juga, lalu dia beralih ke konten religius atau konten agama. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bidang mereka ini bukan dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Karena orang untuk mampu dan bisa mengetahui betul dalam persoalan-persoalan agama itu, belajarnya tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi watul zaman. Kalau kata ta'limul muta'allim itu yang ditulis si Asy-Syaikh As-Sanuji, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an majmu'iha bibayanin dzaka'un wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsad ustadin. Yang terakhir adalah watul zaman. Lama 7 tahun, 10 tahun, 11 tahun, dan itu harus konsisten belajar, bukan hanya mondok seperti si A, ngaku-ngaku mondok 12 tahun tapi tidak mengerti terhadap persoalan-persoalan agama maupun persoalan-persoalan ketatanegaraan. Ini berbahaya kalau hanya ngaku-ngaku ini. Ngaku-ngaku anaknya keturunan Majapahit, ternyata DNA-nya tidak sama, dan juga
nasabnya tidak mutasil, ya. Ngaku-ngaku keturunannya Kin Arok misalkan, tapi setelah diminta pertanggungjawaban apakah benar bahwa dia adalah cucu Kin Arok, ternyata tidak berani, ternyata bukan. Ini berbahaya juga ini kalau hanya ngaku-ngaku. Maka dari itulah betapa pentingnya orang-orang yang mengisi di medsos itu adalah betul-betul orang yang memiliki kapasitas pengetahuan yang sangat luas di bidangnya. Para sahabat bisikan terlangit dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun medsos ini harus diisi oleh orang-orang berpengetahuan. Kalau saya tidak, saya ini bukan orang-orang berpengetahuan luas, hanya saja pernah belajar A, B, C, D, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sudah tepat jika medsos ini diisi oleh banyak pikiran-pikiran misalkan. Walaupun pikiran-pikiran tersebut tidak sama cara berpikirnya. Paling tidak orang tersebut yang mengisi medsos adalah orang-orang yang betul alim, walaupun pikirannya tidak sama. Contoh seperti Bahaudin Salim, Khalid Basalama. Mereka saya kira sudah layak untuk mengisi di dunia medsos ini. Walaupun masih ada perdebatan misalnya. Atau seperti Ustadz Abdul Somad, Buya Ar-Razi, Ustadz Adi Hidayat, mereka memang sudah layak untuk mengisi dunia medsos ini di bidang keagamaan. Karena ilmu mereka sudah cukup untuk memberikan motivasi atau memberikan pemahaman tentang keislaman. Bukan orang-orang yang hanya ngaku keturunan anaknya Majapahit, keturunan si A, si B, si C, ngaku-ngaku mondok 12 tahun, tapi tidak mengerti terhadap persoalan agama, baik tekstual maupun kontekstual. Ini berbahaya sekali. Atau orang-orang yang lama bergelut di bidang pencaksilat misalkan, atau bidang ilmu bela diri, lama di sana, tapi buru-buru karena udah bosan, lalu dia berkomentar juga seakan-akan jadi mujtahid mutlak. Dikira dalam Islam itu sangatlah mudah mengeluarkan fatwa-fatwa tentang keislaman, sedangkan cara berbicaranya sangatlah tidak bermutu. Ini adalah fitrah bagi kita semua. Kembali pada pembahasan, thumma uljimta fil qiyamati naran wa talahhabta bil adzab syadidi. Selanjutnya kelak pada hari kiamat engkau akan dikendalikan api neraka dan disiksa dan amat pedihnya dalam neraka yang penuh dengan api. Ini kalau ilmu orang tersebut disimpan, ini bahaya kelak pada hari kiamat yang akan dikendalikan api neraka dan disiksa dan amat pedihnya dalam neraka yang penuh dengan api. Makanya ada sebuah makalah, man su'ila an ilmin faqatamahu uljimallahu yawmal qiyamati bila jamin bin narin. Barang siapa ditanya tentang ilmu pengetahuan lalu dia menyimpan ilmu pengetahuan tersebut, menyimpan jawabannya, dia sudah tahu tapi dia pelit, uljimallahu yawmal qiyamati bila jamin bin narin, maka kelak dia akan dikekang dengan kekangan api neraka. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.